Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qul rabbi zidni ilman warzuqni rahman amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, terutama nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat sehat wal afiyah. Allah mudahkan langkah kaki kita. Allah ketuk pintu hati kita. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut beliau sampai kelak nanti akhir zaman, mendapat syafaat beliau dan kelak nanti dimasukkan ke dalam surga bersama barisan beliau. Amin ya rabbal alamin. Baiklah. Kita lanjut dalam pembahasan kita tentang udhiyah, yaitu hewan kurban. Setelah kita membahas tentang kewajiban atau sunnah yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi Nabi kurban tersebut wajib, bagi kita hukumnya sunnah. Tapi ada juga beberapa ulama yang mewajibkan daripada hal tersebut. Nah, sekarang kita akan bahas awsaful hayawanil mudahhi. Ini tidak bisa diperinci, hanya mengambil garis besarnya saja. Karena kalau bahas ini setelah lebaran haji kayak lupa lagi nanti. Kalau ini kan dekat lebaran haji, jadi paslah kita bahas. Jadi diambil yang poin besarnya saja, nanti kita diskusikan. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat hewan yang dikurbankan. Sifatul hayawanul mudhahi bihi al-udhiyah salasatu anwa' mustahabbah wa mani'atul ijza' wa makruhah. Ada hewan tersebut disunnahkan sifatnya, ada yang wa mani'atul ijza', dia dilarang tapi boleh-boleh saja, dan yang ketiga makruh. Seperti apa hewan yang disunnahkan? Fahiya an takuna kabshan saminan aqranun amlahun abyad, yaitu seekor kambing. Dia kalau pilih kambing yang besar, kabsh yang besar, kemudian yang tanduknya agak sedikit panjang, abyad, warnanya itu putih, warna putih, cuman payah cari warna putih. Kemudian fahlan. Fahal itu kambing yang tidak terlalu tua, karena kambing yang terlalu tua itu sebenarnya dimakan tidak enak bagi orang pecinta kambing. Iya. Jadi kalau tua itu karena keras, dagingnya keras. Kalau dia masih dalam ukuran 7 bulan atau 1 tahun lebih, kan 1 tahun lebih begitu, dia masih nyaman dimakan. Kemudian wa huwa afdal min al-khussi indal jumhur, aw khassiyan mawju'an am huwa afdalu min al-fahal indal hanafiyah. Kemudian hewan yang seperti apa lagi? Sifatul ijza, yaitu Nabi SAW arba' la tajuzu fil adahi al-awra'ul bayyin awruha. Dia tidak terlalu sempurna, cuma tidak
mengurangi atau tidak membahayakan daripada daging hewan tersebut. Mungkin tanduknya lurus pun terbengkok-bengkok begitu kan, enggak terlalu sempurna ini. Tapi enggak jadi masalah. Boleh saja selagi hewan tersebut tidak membahayakan. Artinya misalkan koeng-koeng dikorbankan atau hewan sakit dikorbankan. Nah, ini tidak boleh karena membahayakan. Kemudian makruhah, ini hal-hal yang dimakruhkan. Hal yang dimakruhkan adalah in kullu ma naqasal laham la yajuz wa ma la yanqusul laham yajuz. Sehingga apabila hewan tersebut bisa mengurangi daripada kesempurnaan daging, maka dia tidak boleh. Wa ma la yanqusul laham yajuz. Artinya kalau sudah dia kenanya ke daging karena itu membahayakan, maka dia tidak diperbolehkan. Jadi kalau nanti dapat kambing ya, tanduknya patah misalkan, boleh saja. Ekoknya tak ada, kakinya patah, mungkin ya artinya tidak mengurangi kualitas daging. Dia penyakitan tapi masuk sampai ke daging, itu yang tidak diperbolehkan, bahkan nanti sampai bisa haram. Nah, kemudian warnanya tadi apa? Putih kalau ada. Kemudian coklat. Kemudian hitam. Tak ada putih, tak ada hitam, belang-belang. Kalau gitu susah cari. Kalau di Arab sana tuh kalau dia putih-putih semua gitu dia. Lagi putih-putih. 100 ekor tuh putih begitu. Nah, itu lebih enak. Itu tidak perlu kita panjang lebarkan karena ada hal yang lebih penting. Wa yajuzu al-mabhatsu sadi ahkamul humud duhaya. Kemudian hukum daging kurban. Nah, ini yang paling terpenting. Hukum daging kurban, qala jumhurul fuqaha al-Hanafiyyah wal Malikiyyah wal Hanabilah. Diperbolehkan makan minal udhiyati tatawwu amal mandura awil wajib bisyira indal Hanafiyyah fa yuhramul akul minha. Boleh selagi hewan yang kita kurbankan itu bersifat sunnah. Tapi kalau dia bersifat nazar, maka dia tidak diperbolehkan untuk dimakan. Misal antum nazar kepengin berkurban. Ya Allah, kalau seandainya beberapa hari ini kau berikan aku uang ya Allah, maka aku bernazar ingin berkurban. Nah, kurban yang kita lakukan tersebut sama sekali tidak diperbolehkan untuk kita makan. Haram hukumnya karena dia sudah berbentuk nazar. Tapi apabila dia berbentuk sunnah, ini kan sunnah nih ya, tidak ada nazar, tidak ada apa, timbul dari keinginan pribadi, keinginan sendiri. Nah, apakah boleh dimakan? Boleh, tapi ada bagian-bagiannya yang boleh dimakan. Nah, kita bahas Awminal mustaraka baina sab'ata wahduhum bihissatil ghudha' anil malik. Amma indal malikiyah wal hanabilah fa yajuz aku minal manzura kal mutatawwi biha. Tapi menurut pendapat Malikiyah, Imam Hanabilah walaupun dia nazar tetap diperbolehkan. Nah, itu pendapat yang lain, pendapat Imam Hambali dan Imam Maliki. Tapi Imam Syafi'i hukumnya haram. Dalam mazhab kita makan hewan yang kita nazarkan dari kurban tersebut sedikit pun kita tidak diperbolehkan untuk mengambilnya. Hukumnya haram. Bainal akal minha wa tasadduq wal ihda. Walau akal al-kul bi nafsi aw iddakhal nafsi fawqa salasata ayyam jaza ma'al qarah indal Hanafiyah. Nah, wal mustahab indal Hanafiyah wal Hanabiyah takuna nisbatu tawzi' asalas. Kemudian
Hampir sama pembagiannya. Dalil nisbatu tauzi. Kemudian dibagikanlah hewan tersebut kepada siapa? 3. Dia 3 sepertiga, sepertiga, sepertiga. Sepertiga untuk yang punya, sepertiga, 2/3-nya lagi untuk dibagikan. Jadi orang yang punya itu cuma sepertiga. Contoh, sapi misalkan 100 kilo. 7 orang. Sepertiganya untuk yang punya. Yang punyanya berapa? 7 orang. Jadi kalaulah 100 kilo dibagi 3 berarti kisaran 33 kilo sekian. Ya. 33 atau 30 berapa ini? 35. Ya, itu dibagikan kepada orang yang 7. Jadi berapa dapatnya dia? 3? Iya. Itu jadi bukan dia mengambil sampai separuhnya. Oh, enggak boleh. Atau dia mengambil apalagi lebih daripada separuh. Misal mengambil 70% dari hewan kurbannya. Ini bukan mau berkorban, ini numpang motong. Ya. Ini Bapak tolong, ini kurban saya. Nanti saya ambil ya. Saya juga mau bagikan. Oh, berapa? 70%-nya kata dia. 70 kilonya buat kami, 30-nya buat FK kata dia. Jangan mau Bapak. Bukan apa, fitnahnya nanti lebih besar. Bapak cuma bagikan berapa kantong, masyarakat nyangka, loh kemana nih yang lain nih? Masa kambing sapi yang 100 kilo tahu-tahu cuma dibagikan hanya berapa kantong? Nah, ini jadi masalah. Nah, maka dalam mazhab Imam Syafi'i, al-udhiyatul wajibah dikatakan dari mana wal mudhahi ya'kulu sulusan alal mazhabul jadid. Fi qaulihim ya'kul nisfan. Dulu Imam Syafi'i boleh makan sampai separuh. Separuhnya lagi disedekahkan dulu. Tapi di mazhab yang jadid sekarang ini diralat oleh Imam Syafi'i, beliau mengatakan bahwasanya tidak diperbolehkan untuk makan sampai separuh. Jadi sepertiga. Sepertiganya lagi untuk siapa? Sepertiga yang kedua, kita baca hadisnya. Wajihatu tawzi al-akal wal iddihad di masa bata fil hadisi wal itam. Kemudian diberikan kepada wa at'imul fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar wa at'imul ba'isal faqir wa ajabal hanafiya it'amu amalan bil ayatin di anal amr yaqtal wujub dalilun nisbatu tauzi yut'imu ahla baitihi as-sulus. Kemudian pertama diberikanlah makan kepada ahli baitihi, yaitu yang punya, wa yut'imu fuqara ujiranihi. Kemudian orang-orang fakir daripada tetangga-tetangganya, sepertiga tadi. Sepertiganya lagi, wa tasaddaq ala su'ali bisulus. Nah, kemudian disedekahkan sepertiganya lagi, siapa saja boleh disedekahkan. Jadi hewan kurban tidak harus orang miskin, tapi orang miskin diprioritaskan. Tapi apakah yang kaya, yang mampu boleh menerima kurban? Boleh. Ini berbeda dengan zakat. Ini berbeda dengan zakat. Kalau zakat itu sudah ada nasnya. Fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha, ada 8 golongan. Nah, kalau kurban tidak. Kurban punya rumah 4 tingkat, 5 tingkat misalkan. Tapi dia minta kurban misalkan. Boleh. Pak, nanti kalau ada pembagian kurban di FK saya minta ya. Rumahnya besar tapi masih minta kurban. Ya kalau dibilang boleh. Tapi ya sadar-sadarlah. Ya kan begitu.
Masa iya apa tidak mampu beli, tidak mampu beli daging. Tujuan kita yaitu berkorban. Banyak mereka yang tidak mampu untuk makan daging. Berapa banyak mereka yang hanya makan daging itu sebulan sekali, mungkin 2 bulan sekali. Nah, dengan adanya ini mereka berhari raya menghadapi hari tasyrik. Hari tasyrik itu kan hari makan dan minum. Maka diharamkan untuk berpuasa. 11, 12, 13 itu kan hari di mana kita diharamkan untuk berpuasa. Tidak boleh berpuasa di hari tasyrik tersebut. Nah, di situ hari makan dan minum. Tapi kalau makan dan minum apa nak dimakan kata dia. Namanya aja hari tasyrik, hari makan dan minum. Kami apa yang nak dimakan dan minum kan? Nah, yang lain alhamdulillah. Dia punya kambing, dia punya ini, dia buat sate sama keluarga apa semuanya. Karena itu memang hari makan dan minum, harinya bahagia. Nah, kemudian sepertiganya lagi itu diperbolehkan. Misal ada yang dari sana datang ke sini, tidak boleh dicegah. Jangan, ini buat jamaah kami. Oh, tidak boleh. Ada haknya orang luar di situ. Jadi dia boleh saja minta, misal dari mana? Dari Sungai Jawi ke sini. Oh, di FK ada potong kambing sapi 4 ekor. Dia datang. Orang yang minta-minta ini datang. Bapak bagian kami mana? Kata dia. Loh, kamu orang mana? Nah, ini. Maka kalau mau pakai kupon, ya berikan kupon tersebut ke tetangga, kemudian sepertiganya lagi disedekahkan siapapun, mungkin ada pondok pesantren atau siapa saja boleh, dan siapkan juga untuk orang-orang yang di luar yang meminta minta dari bagian luar. Nah, itu. Lalu panitia itu tidak diperbolehkan untuk mengambil daging kurban, tidak boleh. Nah, masalahnya panitia itu saat ini, dia sebelum dia membagikan, dia sudah makan dulu. Itu tidak boleh. Jadi hewan kurban itu tidak ada sebenarnya bagian untuk panitia. Tidak boleh. Panitia dapat enggak. Sama kayak pembagian zakat itu. Jadi panitia zakat sama panitia kurban itu sama. Dia sama sekali tidak diperbolehkan untuk makan daging kurban. Kalau dia makan, dia haknya dia. Misal, 1 kantong itu berapa? Misalkan 8 on atau 1 kilo lah kita katakan ya. Nah, panitia pastikan dapat dari bagian 1 kantong. Ya udah, kalau ente mau masak, ambil bagian ente. Tapi balik rumah wali tak ada. Nah, kalau pengen mau dapat, sebenarnya bisa. Kalau mau dapat itu bisa. Izin dengan yang punya. Yang punya itu kan sepertiga. Tadi, misalkan tadi dia ngantar sapi di sini. Berapa bagian dia tadi? 30 kan? 30 lebih, 33 kilo. Ya. Lalu dibilang, Bapak, saya tidak mengambil apa-apa. Saya serahkan semuanya untuk Masjid FK, Stabiqul Khairat, dan dibagikan. Bilang sama panitia, sama yang punya, Pak, bagian Bapak, bagaimana kalau diambil sedikit untuk panitia, dimasak, agar panitia lebih nyaman bekerja. Oh, udah Pak, nggak apa-apa, boleh saja. Udah, lebih banyak, 30 kilo masak. Apa tak muntah-muntah daging tuh? Bukan begitu. Panitianya cuma 10. Kan nyaman. Artinya dapat yang punya dari tapi kalau main ambe-ambe, oh enggak boleh. Ini haknya orang. Jadi kami ini apa? Kita ini saling bantu-membantu sifatnya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling bantu-bantu dalam kebaikan. Jadi tidak ada sifatnya mengambil hak milik orang lain.
Kemudian li'annan wa yuhramu bai'u jildul udhiyah, diharamkan untuk menjual, ini bagi panitia, diharamkan untuk menjual jildul udhiyah wa syahmiha, jilidnya atau apa namanya itu, kulit, kemudian isi dalam perut, jeroan, kemudian baik itu dagingnya, kepalanya, kulitnya, apalah bentuknya, itu sama sekali tidak boleh diperjualbelikan. Nabi SAW amara bi qismi jildiha, sama Nabi SAW perintahkan untuk membagikan kulitnya. Wa nahyun an bai'iha, Nabi melarang untuk menjual. Faman ba'a jildu udhiyati fala udhiyatalah, barang siapa yang menjual kulit kurban maka tidak dikatakan dia berkurban. Jadi kulit kurban tersebut sama juga dibagikan. Tapi kan orang kan tidak semuanya kulit korban itu kulitnya mau apa pula aku kasih aku kulit gitu kan. Artinya diberikan, bukan dijual. Kalau dijual sama juga orang tersebut tidak berkurban. Atau diberikan apa namanya, ujroh, balasan bagi yang biaya bagi yang memotong, sama tidak boleh juga. Ya, kau potonglah sapi ini, nanti kepala dan kulitnya sebagai apa, ongkos, sebagai ongkos untuk inti. Jadi inti tak usah minta lagi. Ya, ongkosnya adalah kepala sapi karena inti sudah motong. Haram. Kalaupun ingin memberikan kepada dia dengan niat hadiah. Kalau ala sabilil hadiah, fa in u'tiyal jazzar syai'an minal udhiyah li faqrihi aw ala sabilillah fala ba'sa. Tapi jika seandainya yang motong tersebut fakir, memang orang miskin, kasih dia karena kemiskinannya, bukan dijadikan ongkos. Misal ini miskin tapi dipandai tukang potong, udah kasihkan ke dia karena kemiskinannya, atau dengan cara menghadiahkan. Kan lumayan kalau kita misalkan ngupah orang terlalu mahal, duitnya pun tak ada, biasa orang ini ngasih sapi, ngasih kambing ya, kemudian tidak memberikan biaya ongkos. Nah ini kan jadi permasalahan. Maka sudah, siapa yang mau motong, nah, kepalanya buat ente, hadiah. Katakan kepada dia hadiah dari kami panitia kurban menghadiahkan kepala sebagai gantinya untuk dihadiahkan kepada Anda. Oh boleh, tidak jadi masalah. Tapi kalau dapat jadikan itu ongkos, tidak diperbolehkan. Dalilul jawazul intib anna Aisyah ittakhadat min jildi udhiyati siqa wa yukrahu inda malika an yut'ama minha yahudiyan wa nasraniyan. Kemudian wa ajazal hanabi ida'ul kafir min udhiyati tatawu. Apakah boleh udhiyah tersebut, daging kurban itu diberikan kepada orang kafir atau orang Nasrani? Ya. Dikatakan di sini wa yukrahu indal malikiyah an yut'ama minha yahudiyan wa nasraniyan. Pertama, dimakruhkan untuk memberikan makan kepada orang Yahudi atau orang Nasrani. Daging kurban ini kita berikan makan kepada orang Nasrani dan Yahudi, itu hukumnya makruh menurut pendapat Malikiyah. Menurut pendapat Imam Syafi'i, kita berikan daging kurban tersebut itu tidak diperbolehkan. Hanya Imam Hanabilah yang memperbolehkan. Imam Hambali berpendapat boleh menghadiahkan daging kurban kepada orang kafir. Tapi Imam Syafi'i tidak. Haram. Kenapa? Li'annal udhiyah diyafatullah. Karena daging kurban ini adalah tamunya Allah. Di daging kurban ini
yang kita memotong hanya mengharap keridhaan Allah sebagai perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Maka tidak diperbolehkan untuk diberikan kepada selain orang muslim. Cuma tadi pendapat Imam Hambali, misal antum tinggal di komplek, ini kan sifatnya sosial, semua komplek dibagi, kemudian rata-rata kompleknya muslim, cuman ada 2 rumah bukan non muslim. Nah, kan sifat kita sosial kita pun harus tinggi. Nah, ambillah pendapat tadi ini, yaitu pendapat Imam Hambali tadi. Jadi berikan kepada dia Imam Hambali, menurut pendapat Imam Hambali tadi pasti tidak jadi masalah. Tapi dengan catatan tadi, ini kan untuk menghindari kecemburuan sosial dan niatkan juga untuk ibadah. Ibadahnya apa? Ya mudah-mudahan dia tertarik dengan Islam. Itu kan begitu. Artinya dia ada simpatik. Ternyata Islam punya sosial yang tinggi. Kami pun diberikan, walaupun kami non muslim tapi kami juga dapat. Nah, tidak jadi masalah. Tapi kalau mereka yang banyak ini yang sikit antum banyak bagikan, lalu yang muslim tak dapat, maka ini urusannya. Amman naqluha ila balin akhar faqala hanafi yukrah. Apabila ini hukum memindahkan daging kurban ke negara yang lain. Apa hukumnya? Ila baladin akhar. Faqala hanafi yukrah naqluha kazaka min baladin ila baladin illa an yuqilaha ila gharabati aw ila qaumin ahwaj ilaihi min ahli baladihi. Nah, menurut beberapa pandangan pendapat, boleh saja memindahkan daging kurban. Misal antum ingin berkorban di Palestina, sekarang kan banyak kurban di Palestina dengan spanduk-spanduknya kan. Apakah boleh? Boleh apabila memang kita tahu mereka lebih membutuhkan. Tapi jika seandainya kita lebih membutuhkan, ya di sini lebih dekat. Tapi kalau memang di sana lebih membutuhkan lagi, di daerah-daerah konflik yang mereka kesulitan betul dalam mendapatkan makanan atau apa bentuknya nih daging kurban, boleh kita niatkan untuk kurban di sana ya sambil membantu. Maka dikatakan di sini yan min baladin ila baladin illa an yanqli'a ila qarabatih, atau memang dia punya kerabat di sana. Dia punya kerabat, misal antum di Jakarta punya kerabat. Di Jakarta tersebut kerabatnya orang yang tidak punya. Ya, beberapa orang di sana, kampung di sana ada yang banyak yang tidak punya. Ya udah, boleh antum niatkan untuk berkorban di sana. Fayajibu walau naqila ila ghalihim ajza'uhum al qaraha wa qala la yajuzu naqluha ila masafati ghasr faksar illa an yakuna ahlu zalikal mawdi asyaddu hajah. Kalau Imam Malik tidak diperbolehkan untuk memindahkan ila masafati qasar sampai perjalanan 82 kilo. Ya, 82 kilo berarti 3 kilo. Tak boleh. Boleh, kata Imam Malik, kalau memang ente betul tahu mereka itu lebih membutuhkan. Lalu benar, asyaddu hajah. Yaitu memang hajatnya memang betul-betul dalam garis miskin betul lah. Susah betul, itu boleh. Tapi kalau masih 50-50, tidak. Lebih baik berzakat berkurban di tempat sendiri. Fayajibu naqlu aktsaruhum wa tafriqatul aqal al-ahli wa qala Hanabi wa Syafi'i kal Malikiyah. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Malik mereka sepakat ya juzu naqluha li aqal min masafatil qasar min al-balad alladhi fihi al-mal wa yuhrum naqla zakah ila masafatil qasar wa tujizuhu. Sama Imam Syafi'i bersependapat dengan Imam Malik, artinya ya boleh-boleh saja selagi memang mereka lebih membutuhkan. Tapi kalau seandainya di kampung tempat kita tinggal
itu lebih membutuhkan, ya di kampung tempat kita ini. Kenapa? Karena yang melihat kehidupan antum itu adalah orang sekitar. Orang sekitar lihat antum nyaman, enak, ekonominya masya Allah kata dia. Ya. Dia berharap, ternyata antum tidak motong kurban. Ya udah, punah harapannya. Oh, tak bisa gak dihakap upah ini orang ini. Kira dia berkorban gak, upah tak ada gak kata dia. Dah beli sokang lagi lah kata dia. Kali dia berharap. Ya sama tadi kayak zakat. Antum zakatnya di luar kota, begitu. Di luar kota. Sedangkan yang di sini lebih membutuh. Ada tetangga antum yang miskin, tetangga antum yang fakir, yang mereka mungkin kepengen makan daging, apa semua. Ya potong di sini saja. Tapi kalau 50-50 di sini enggak terlalu gimana, tapi di sana mereka lebih membutuhkan, ya lemparkan ke sana. Jadi intinya apakah boleh? Boleh saja. Jadi ada spanduk-spanduk yang sekarang di pinggir-pinggir simpang itu biasa, apa bahasanya dia itu, berkorban antar apa begitu, negara apa, boleh saja, enggak jadi masalah. Kemudian terakhir, amal udhiyati tatawwu, adapun hewan kurban yang sunnah itu bahkan dia disunahkan untuk memakan dagingnya sendiri. Artinya hewan kurban itu dia boleh makan, tapi yang diperintahkan oleh Nabi yaitu makan hatinya saja. Walaupun tadi dia diperbolehkan untuk makan sepertiga. Lebih baik itu dia sedekahkan juga. Nah, tapi pesan kepada panitia, hewan kurban kami hatinya untuk kami. Hatinya tadi untuk kami. Nah, itu yang dimakan oleh Nabi. Jadi Nabi berkurban, Nabi sedekahkan keseluruhannya, tapi hatinya Nabi ambil untuk beliau makan. Di situ ada keberkahan. Jadi Nabi SAW memerintahkan untuk mengambil hatinya bagi orang yang berkorban. Annahu sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulu min kabidi udhiyati. Nabi SAW makan dari hati hewan kurbannya. Wa innama la yajibul akal minha kama qala zahiriyah amalan bi zahiril ayah. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Faja'alaha lana wa ma ja'alal insani fa huwa mukhayyar baina tarki wa qiyam. Walil mudhahi aidan it'amul aghniya. Boleh bagi yang mudhahi untuk berikan makan orang-orang kaya atau la tamlikuhum min khasyian bal yursil ilaihim ala sabilil hadiyah. Duna an yatasarrafu fihi al-bai' wa ghairihi. Wal mudhahi ya'kulu sulusan ala al-madhhab al-jadid wa fi qawlihim ya'kulu nisfan wa tasaddaqu nisfan min awwal asal wal asal wujub at-tasadduq bi ba'dil udhiyah. Jadi lebih baiknya bagi mereka yang berkorban untuk menyerahkan seluruh korbannya. Jadi kadang-kadang arisan, hewan korban arisan, dia butuh jo, tapi sekali potong dia ya yang dapat banyak. Ya ini bukan mau berkorban, ini cuman menunda pembelian daging korban. Masalah mampu yang tak mampu ya ini. Yang ini ambil 20, ini 20, ini 20, atau ini 15 kilo, 15 kilo, habis. Yang dibagikannya untuk orang sikit-sikit ya. Dianya ambil banyak. Ini bukan berkorban namanya. Ini patungan beli daging namanya. Terakhir, apakah diperbolehkan mengorbankan orang yang telah meninggal? Apakah boleh? Ya. Kita baca ini. Wa qala al-Malikiyah, ya, Imam Syafi'i la yudhahi 'anil ghair bi ghairi izni wa la an mayyit illam yusabiha. Imam Syafi'i sendiri tidak memperbolehkan. Imam Syafi'i tidak memperbolehkan. Dia diperbolehkan apabila ada wasiat dari mayit sebelum meninggal.
apabila tidak ada wasiat maka tidak diperbolehkan. Karena menurut pandangan Imam Syafi'i bahwasanya udhiyah ini, kurban ini wajib izin. Dan itu tidak bisa dilakukan untuk si mayit. Macam mana kita nak minta izin? Nah, begitu. Oke, itu pandangan Imam Syafi'i. Nah, dalam bab ini sepakat para ulama, sepakat di mazhab Imam Syafi'i sendiri, mereka agak sedikit condong kepada Imam Hambali. Kita baca konteksnya. Wa yajibu tasadduq bi jami'iha 'ala al-fuqara wa laysa lil mudhi wa la li ghairihi min al-aghniya al-akal minha li ta'azzur idznul mayyit fil akal. Wa qala al-Malikiyah wa kuriha fi'luha al-mayyit. Imam Malik makruh. Enggak boleh tapi makruh. Illam yakun ainuha qabla mauti fa in ayyanaha bi ghairi nazr nudiba lil waris infadhuha. Wa qala al-Hanafiyyah wal Hanabilah. Nah, ini dua imam yang memperbolehkan. Tiga imam, hanya Imam Syafi'i saja yang agak sedikit ketat. Imam Maliki boleh, Imam Hanafi, kemudian Imam Hambali, beliau mengatakan tuzbahul udhiyah an mayyit. Boleh. Kalau kita ingin berkorban untuk orang tua yang telah meninggal. Nah, inilah yang diambil oleh beberapa pendapat dari kalangan Imam Syafi'i sendiri. Mereka lebih condong kepada sedikit pendapat Imam Hanafi dan Imam Hambali dan Maliki yang memperbolehkan untuk berkorban kepada orang yang telah meninggal dunia. Jadi intinya, apakah boleh? Boleh. Dikuatkan lagi itu adalah bentuk daripada birrul walidain. Birrul walidain. Berbaktinya seorang anak kepada kedua orang tua. Tapi perbedaannya tadi, apabila dia berkorban untuk mayit, maka dagingnya sama sekali tidak diperbolehkan untuk diambil. Nah, itu. Jadi dia untuk mayit berikan semuanya. Tak ada ceritanya tadi itu apa? Sepertiga apa itu tak ada. Karena tak bisa izin sama mayit. Ya, itu jadi masalahnya. Kalau bisa izinan tuh ya boleh. Misalkan untuk orang tua misalkan. Ma, kami korbankan ma. Tapi sepertiganya untuk kami mak ya, sekeluarga mak ya. Ini kalau bisa jawab ya silakan. Kalau tak bisa jawab ya berikan semua. Maka dikatakan di sini wa yajibu tasadduq bi jami'iha 'alal fuqara. Disedekahkan seluruhnya daging tersebut kepada fakir miskin. Walaysa limudhihi wala li ghairihi wala mudhiha wala li ghairihi minal aghniya al-aqal minha. Nah, walaupun untuk diberikan kepada orang kaya pun dia tak boleh karena tidak ada izin tadi. Kan tadi kan sepertiganya ada untuk yang kaya. Tapi ini tidak ada karena tidak mendapatkan izin. Jadi betul-betul dia bentuknya sedekah. Jadi bentuknya sedekah. Makanya nanti kalau ada yang berkorban, dia bilang, oh ini untuk orang tua kami. Orang tua bapak masih hidup atau meninggal? Oh sudah meninggal. Ajarkan kepada dia, kasih tahu, kalau sudah meninggal bapak berarti tidak ada hak sama sekali untuk mengambil daging di sini. Ya, berarti keseluruhan daging ini kita sedekahkan. Tuzbahul udhiyah an mayyit wa yuf'alu biha ka'an hayyin min at-tasaddaq wal akal wal ajru lil mayyit lakin yahrum indal Hanafiyah al akal min al udhiyah allati dhaha biha anil mayyit bi amrihi. Nah, tapi diharamkan bagi Imam Hanafi untuk makan daripada daging udhiyah yang dimana dia berkorban untuk orang yang telah meninggal tadi. Baik. Saya kira cukup sini karena 14 menit lagi jam 6. Silakan. Ada yang sila.
Kurban dan akikah ini sama, Pak. Hukumnya sama. Jadi kalau paham kurban berarti paham akikah. Jadi masukkan saja akikah dan kurban. Perbedaannya kalau kurban itu dibagikan dagingnya mentah, kalau akikah itu dimasak. Nah, itu saja. Cara kambingnya sama, semuanya sama, pembagiannya sama. Adapun pembagiannya ya dia wajib mentah. Tapi kalau akikah dia dimasak. Kenapa dia dimasak? Ya, itu perintah Nabi untuk dimasak dalam keadaan yang agak sedikit manis. Nah, apa dia manis? Ya berharap nanti kehidupan anak ini ke depan menjadi anak yang manis, nyaman. Tak ada macam bapak yang pahit gitu kan. Tip, silakan lagi. Salam. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hewan yang disembelih itu Nabi SAW mengatakan syah. Syah itu muiz. Dia sebenarnya ciri-cirinya gerahamnya itu sudah tumbuh, giginya itu sudah ada. Jangan berpatokan dengan tanduk, karena tanduk itu ada yang subur cepat dia tinggi dia. Ternyata giginya belum tumbuh. Dia kira-kira 1 tahun 2 bulan itu udah boleh. Nah, itu lebih sempurna 1 tahun setengah lah. Itu makanya kalau beli ya tanya sama orang yang paham kambing. Jangan tanya penjual dia kadang-kadang ya, bagus ya dia boleh Pak atau dia ini agak tumbuh sedikit nih boleh katanya, yang jadi masalah ya. Lebih baik 1 tahun 2 bulan itu boleh, 1 tahun lebih atau 1 tahun setengah dia lebih baik. Kalau sapi itu sekarang di atas 18 bulan. Kalau sapi dia 18 bulan. Ya. Yang dilakukan pabrik atau PT atau terkadang sekarang ini sekolah, biasanya sekolah begitu. Itu bentuknya sedekah. Dia bukan kurban. Kurban itu untuk tujuh. Dia ramai. Dia tidak ditentukan orang. Dia bentuknya sedekah. Contoh begini. Biasa itu anak-anak SMP udah diajarkan. Jadi dia patungan seluruh sekolah, patungan, kemudian dia motong hewan kurban. Ya niatnya sih pendidikan, mendidik edukasi, sifatnya edukasi mendidik anak biar terbiasa untuk berkorban. Tapi jangan salah, jangan menyangka bahwasanya mereka ini sudah berkorban, tidak bisa. Karena korban itu untuk tujuh, ini untuk atas nama ramai. Tidak ada. Itu hanya bentuknya sedekah. Nah, kalau panitia dapat daging seperti ini, ya ini bahak. Kenapa? Ya, namanya juga daging sedekah. Artinya bisa dibagikan untuk dimakan terlebih dahulu kepada panitia biar nyaman nyembelih kambingnya. Belinya semua
itu boleh. Jadi tidak dikatakan dia berkorban, dia atas hanya nama sedekah. Kemudian yang kedua, inilah hadis yang diambil oleh Imam Abu Hanifah, man wajada sa'atan fala yudahi fala yaqrubanna musallana. Siapa orang yang mendapatkan keluasan rezeki tapi dia tidak berkorban, maka jangan dekat-dekat dengan masjid kami. Nah, ini hadis diambil pemahaman oleh Imam Hanafi mengatakan ini hukum korban wajib. Hukum korban wajib. Kenapa? Karena di situ di akhirnya Nabi menekankan fala yaqrubanna musallana. Jangan dekat-dekat dengan masjid kami. Tapi waktu itu Masjid Nabawi ya pastinya. Tapi perintah ini artinya Nabi mengatakan itu ada suatu tekanan dari Nabi dan kekecewaan bagi Nabi. Kalau kau punya rezeki, kau duit kau banyak, tapi kau tidak berkorban, kau lebih baik kau usah dekat dengan aku lah. Masih begitu. Kira-kira yang paham gitu tuh apa Pak? Berarti kan marah kan? Nah, jauh-jauh lah kau. Misal kita punya sama orang, adalah kau jangankan nak masuk rumah, dekat-dekat dengan rumahku ya kau tak saya. Berarti kan bapak marah sama dia. Iya, jangan. Kalau menengok murid tak usah tengok. Arti kan marah kita. Nah, jadi pendapat Imam Hanafi mengatakan, oh enggak, berarti ini adalah larangan yang sangat keras dari Nabi. Maka aku ambil pendapat ini, hukum korban hukumnya wajib. Nah, Imam Syafi'i mengambil hadis yang lain. Imam Syafi'i mengatakan ini hanya bentuknya keinginan. Dalam riwayat Ummu Salamah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya di sini kita baca ada dua hadis yang dikatakan oleh yang dibahas. Dikatakan di sini dia bentuknya iradah. Pertama diambil hadis bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bagiku berkorban hukumnya wajib. Salat witir bagiku wajib. Salat duha bagiku wajib. Bagi umatku hukumnya sunnah. Bagiku ketika Nabi mengatakan bagiku wajib, berarti bagi umatnya adalah hukumnya sunnah. Artinya boleh. Yang kedua, menurut Ummu Salamah, beliau mengatakan di sini, apabila kalian melihat hilal Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhi. Antara kalian menginginkan untuk berkorban, fal yumsik an sya'rihi wa azfarihi, maka janganlah kalian memotong rambut dan kuku-kuku kalian. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10, maka tidak dianjurkan untuk memotong kuku dan rambut. Jadi dibiarkan saja kuku dan rambut. Untuk apa? Untuk menjadi saksi. Nah, ada kalimat dari Nabi mengatakan wa arada, yang menginginkan. Ketika Nabi mengatakan menginginkan di antara kalian, dipahami bahwasanya ini bukan sesuatu yang wajib. Adakah enggak? Boleh-boleh saja. Boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. Nah, tapi menurut Imam Syafi'i makruh bagi orang yang kaya dia tidak berkorban. Dan berkorban tersebut bukanlah seumur hidup sekali, tapi setahun sekali. Jadi dia alat tikror. Oh dulu aku udah korban, aku ndak gila korban tahun ini. Dia tikror, dia berulang-ulang. Selagi setahun itu dia diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala keluasan rezeki, berkorban. Tahun depan lagi berkorban lagi. Tahun depan lagi berkorban lagi. Itu, ya, Pak. Assalamualaikum. Jadi misalnya untuk menyiasati kurban yang meninggal itu, maksudnya pemilik sapi itu mungkin dia mau menyalurkannya ke tempat lain atau ke keluarga-keluarga kita. Nah itu gimana Pak menyiasatinya? Yang penting gimana? Jadi misalnya ada satu orang nih, satu sapi, dia tukar yang meninggal. Karena tadi kata Pak Ustaz kan daging nggak boleh diambil. Yang kenal dengan pemilik sapinya gitu. Enggak apa boleh. Jadi itu gimana?
biar itu jadi apa semacam pahala juga gitu Pak Ustaz. Artinya Ngomong ke panitianya gimana? artinya begini, dia tidak diperbolehkan untuk dimakan bagi yang punya. Tapi menyalurkan boleh. Menyalurkan boleh. Artinya dia sendiri tidak diperbolehkan untuk makan. Kalau tadi kan 7 itu kan boleh yang punya, dari apa? Sepertiga itu kan yang boleh dimakan oleh yang berkorban. Nah, sedangkan ini tidak diperbolehkan sama sekali. Jadi mutlak keseluruhan itu untuk dibagikan. Kepada siapa? Ya tadi, siapa saja. Asalkan jangan yang punya, yang berkorban ini, yang 7 ini. Jadi kalau dia pun mau mengambil, ya bentuknya sedekah. Tapi ya atas izin panitia, ya bilang saja ini saya sedekahkan untuk apa? Saya minta sedikit, misalkan berapa kilo untuk apa? Saya bagikan kepada fakir miskin. Boleh, tidak jadi masalah. Asalkan jangan bagi dia. Katanya tidak boleh sesuai jatah Pak Ustaz. Enggak. Sepertiga itu nggak bisa. Enggak bisa. Sesuai kebutuhan saja lah. Boleh, enggak jadi masalah. Asal jangan dimakan bagi yang berkorban. Bapak. Ulama dengan pendapat maksudnya pemberian dan memberikan zakat kepada muslim ada beberapa ulama ada yang boleh dan tidak boleh. Karena bagaimana misalnya orang muslim itu memberikan hewan kurban pada acara pelaksanaan Idul Adha, apakah kita boleh menerima atau memakannya dari pemberian orang muslim tersebut? Hewan yang diberikan oleh orang muslim tersebut dikasih ada korelasi tinggi memberikan ke masjid untuk dikumpulkan dari Allah kita boleh menerima atau memakannya. Yang kedua Pak Ustaz, apakah boleh daging kurban dijadikan korban? Sedangkan menurut hadis itu kan bahwa daging yang sudah melewati dari 3 hari registrasi itu tidak dikorbankan. Yang pertama itu apa tadi? Non muslim. Oh, kalau non muslim. Tapi kalau non muslim memberikan kepada kita itu babnya hadiah. Iya. Itu boleh saja kita ambil. Dan itu tidak sama sekali hewan ini dikatakan hewan kurban. Ini bukan hewan kurban. Ini hewan hadiah. Ini hewan hadiah. Bagaimana pembagiannya? Tidak ada pembagian. Makan semua. Ya, siapa yang diberikan makan? Ya panitia sajalah. Mau panitia bagi-bagi ke, mau panitia terserah lah. Intinya ini kambing bukan kambing kurban. Udah selesai urusan. Kambingnya apa? Kambingnya hadiah. Sama kayak tadi PT pabrik, sama. Itu bukan hewan kurban. Dia hewan hadiah biasa. Asal jangan dijual ya. Hewan kan minta kita untuk apa? Untuk dipotong, ya diberikan makan. Ya, lebih baik ya cari orang-orang yang lebih berhak tadi ya, fakir miskin. Kemudian apa tadi itu? Diawetkan. Setelah iya. Ini pertanyaannya. Saya bacakan hadis hewan 3 hari. 3 hari itu dulu memang dilarang oleh Nabi. Tapi saat ini tidak. Intinya pemotongannya saja yang terpenting di hari tasyrik. Misalkan 10, berarti 11, 12, 13. Berarti ada 4 hari kan. Nah, yang terpenting itu pemotongan. Kalau dia motongnya sudah di hari tasyrik, selesai urusan. Masalah dia mau nyimpannya sampai 1 tahun pun tak jadi masalah.
Misalkan tadi itu kornet, mau dibuat kornet ya Pak. Ini kan dikalingkan, mau dikalingkan. Berapa tahun terserah. Yang penting adalah pemotongannya. Maka apabila panitia motong hewan kurban lebih daripada hari tasyrik, maka hewan ini bukan dikatakan hewan kurban dan panitia bertanggung jawab. Kasih tahu sama yang siapa? Yang berkurban. Oh maaf Bapak, kami kelewatan memotong hewan Bapak. Ini terserah Bapak, Bapak mau ambil lagi boleh atau bagaimana? Pasti diambil. Ambil campur marah pasti kan gitu. Kau nih gitu dia kan. Itu dipastikan. Artinya kalau dipotong dia bukan dikatakan kurban, dia dikatakan ya udah daging biasa. Bagi-bagi ya sedekahnya lah gitu. Ya. Kalaupun disimpan sampai kapan? Terserah. Dulu memang iya. Iddikhar itu sampai 3 hari, artinya sebelum 3 hari dia harus sudah selesai dimakan. Habis itu tidak jadi masalah. Mau disimpan pun sampai kapan pun tak jadi masalah. Wallahu alam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. 7 orang itu ya tiap tahun ya sapi menyerahkan ke panitia melalui transfer atau langsung tunai biasanya sudah dikelola oleh panitia tiap tahun seperti itu. Artinya sudah sepenuhnya dikelola oleh panitia ketika pembagian daging sapi mengenai kakinya atau kepalanya itu sepenuhnya 7 orang itu sudah menyerahkan ke panitia. Yang panitia ini ada tim yang motong, apakah dari tim kru itu dapat kakinya atau kepalanya, kita juga ada proses dan sebagainya sudah sepenuhnya. Nah ini apakah harus izin berkaitan dengan pembagian daging yang tadi itu ke sampai 7 orang itu yang pertama. Yang kedua, selama ini kita menyerahkan ke panitia berkaitan dengan 7 orang uang sekian, misalnya 2,8 atau 3 juta. Apa harus ada niat seperti menyerahkan zakat fitrah yang kabul. Assalamualaikum. Kembali lagi tadi, walaupun dia panitia, dia sama sekali tidak berhak dengan apapun yang ada dengan hewan tersebut, baik kakinya, baik kepalanya, siapa? Tidak ada. Artinya ini sama dibagi rata. Tapi kan terkadang mereka ini tak mau dibagikan kaki, ya kan intinya begitu. Intinya ini jadinya babnya mubazir nanti. Ya. Tak semua mau dibagikan kaki. Ya, kecuali ada orang-orang ya. Nah, ketika kaki ini sudah dipotong semua daging sudah dibagikan semuanya, tinggal kaki. Ya, yang mau siapa? Tak ada yang mau. Tapi ya panitia ada yang mau, ya udah. Jadi babnya sudah mubazir jadinya. Tabzir, tidak dikelola. Sayang, jeruan. Siapa yang mau nyiang jeruan di hari raya tuh? Antum udah capek sebagai jeruan pasti dibuang. Tapi ada yang mau ya, ada yang mau. Ya mereka yang memang sehe dalam bab itu ya udah bagikan. Ya, dengan niat hadiah tadi. Ya, terutama kalau memang dia orang fakir miskin, udah kasihkan saja. Enggak apa-apa.
Tapi kalau menentukan begitu kepada panitia lebih baik ya, lebih baik jangan. Jadi mensiasatinya, bagikan saja dulu apa dagingnya secara normal biasa, kemudian lebih daripada kaki ini bonusnya. Dengan kata lain ini babnya hadiah. Karena daging lebih dan tidak ada yang mau makan ini. Ada orang-orang tertentu yang mau makannya sih mau. Dia sop kaki gitu. Semua sih saya rasa mau. Kan begitu. Cuman ngelola mau kata ada kan begitu. Dengan bawa kaki kambing, kaki sapi itu. Kalau kaki kambing masih nyaman lah. Kaki sapi yang besar-besar begini dibawa, gini apa bawa tuh Pak? Siapa nak nyiangnya kata dia. Kalau makannya sih semua mau. Begitu. Enggak jadi masalah. Baik. Yang kedua, apakah sama dengan siapa? Niatnya cukup diwakilkan. Misal ada orang kepada siapa? FK ya kita contohkan. Fastabikul khairat. Jadi Pak, ini ada 7 orang, ini nama-namanya. Kami wakilkan Bapak nanti untuk menyembelihnya atas nama fulan. Ya udah saya terima wakilnya. Enggak apa-apa. Enggak jadi masalah. Jadi kita hanya mewakilkan nama kita kepada orang yang memotong tadi. Siapa? Panitia nanti akan menggantung, lebih baik digantung nama-namanya. Nah, nama-nama siapa? Si mudhahi berkorban tadi, artinya dibacakan sebelum dia memotong, dibacakan, selesai. Lebih baik seperti itu. Diwakilkan. Sila Pak, lewat. Udah? Tidak izin pun tidak apa-apa. Karena dia sifatnya sudah tabzir, dia mubazir sudah. Ya, dia lebih baik sih izin. Kalau memang mau selamat betul sih izin. Ya. Tapi kenyataan yang ada sih semuanya itu terbuang. Artinya sia-sia. Berapa banyak dia terbuang sana. Ya, lebih daripada terbuang, ya sedekahkan kepada fakir miskin atau orang yang memang mau mengelolanya. Iya, walau sila Ibu terakhir. Bagaimana dalam praktek misalnya ada beberapa tidak paham, apakah saya boleh mencampur atau saya tetap berprinsip saya ingin masalah ini supaya dalam pokok masalah dalam itu boleh, nggak jadi masalah. Artinya ingin tetap berpegang teguh dengan mazhab yang ada, nggak apa-apa, boleh. Tapi kan terkadang sifatnya seperti ini. Ada mereka yang memang betul-betul kepingin begitu, kepingin menghadiahkan orang tua yang telah meninggal, di mana di waktu masih hidup mungkin ekonominya dalam keadaan sulit. Nah, jadi mensiasatinya apa ya udah, berarti ini dalam keadaan darurat. Karena kalau kita merujuk kepada Imam Syafi'i sendiri membutuhkan izin, dan izin tersebut tidak mungkin bisa kita dapati, baik itu mau lewat mimpi atau apa, tak bisa. Jadi mutlak. Nah, daripada keinginan tersebut tidak tercapai, ya berharap dari mazhab yang lain. Ya sudah, tapi mazhab yang lain pun kan punya standar juga. Standarnya apa? Boleh kau ingin memberikan udhiyah korban tersebut kepada mayit, tapi jangan sekali-kali kau ambil sedikit pun daripada dagingnya. Udah. Kalaupun kita menggunakan mazhab tersebut, kita gunakan secara keseluruhan. Jangan nanti
pakai mazhab ini boleh, tapi sepertiganya kita makan. Nah, ini yang tak boleh gitu. Nah, jadi boleh-boleh saja kalau memang dia kekeh dengan pendapatnya, boleh, enggak jadi masalah. Aku tak mau kecuali yang ini, udah boleh. Mau dia katakan apa, memang seperti itu konteksnya. Ya, bagi mereka yang mau, ya diberikanlah solusi. Allah alam. Seperti itu. Ibu, terakhir. Nah, Ibu, silakan. Maka tadi hewan kurban itu wajib dibagikan dalam keadaan mentah. Jadi sama sekali kita tidak diperbolehkan mengelola daging tersebut menjadi apapun bentuknya, tidak boleh. Nah ini dengan akikah tadi. Kalau akikah memang dianjurkan untuk masak, tapi kalau kurban tidak. Dia bentuknya dalam keadaan mentah dan itu hukumnya wajib dalam memberikan dalam keadaan mentah. Terserah nanti si fakir miskin apakah dia ingin menjualnya atau nanti ingin memasaknya, itu hak dia. Misal kita berikan kepada fakir miskin, kemudian dia katakan aku tak ada duit, tapi ini kan sudah milik dia, ini milik dia. Kemudian dia jual, ada yang mau beli misalkan dengan harga yang 80.000 misalnya per kilonya, yang lebih murah pastinya. Udah, itu haknya dia, itu haknya dia untuk siap. Boleh. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.